Kamboja 2023. Tentunya kami akan mengajak Anda menuju ketegangan di malam hari ini. Dan tentunya bersama dengan Bung Ahai Hadi Gunawan dan juga Bung Maruf El Rumi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita menyaksikan pertandingan final cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh. Pertandingan babak kedua setelah berlangsung dan Indonesia sementara unggul 2-0 dan menyambung atau mengulas di gol kedua tadi. Sebenarnya kalau memang itu drop ball atau bola terakhir dari Thailand, seharusnya memang wasit memberikan kata. Tapi kan tadi bola wasit diberikan ke Indonesia. Sebenarnya bola terakhir dikuasai Indonesia, Bung Maruf. Iya, kalau kita bicara regulasi memang drop ball itu diberikan kepada pemain terakhir yang dia memegang bola atau tim terakhir yang sedang memegang bola. Nah tadi yang pemain terakhir, kemudian ketika wasit memberikan drop ball kepada pemain Indonesia berarti terakhir memegang bola bisa jadi iya. Dan kemudian kalaupun oke lah karena situasinya adalah bola fair play dibuang pun, ya itu adalah situasi yang memang wasit memutuskan, ya sudah itu menjadi keputusan wasit. Memang mungkin ada pertanyaan kenapa tidak membiarkan bola itu, apapun itu keputusan sudah diambil. Apakah sebuah pelanggaran tadi? Arfan Doloh masih meringis kesakitan. Pemain asal Buriram, kapten kesebelasan Thailand, pemain kelahiran Narathiwat, Thailand Selatan, yang perannya sangat tidak tergantikan di tim nasional Thailand di SEA Games kali ini. Umpan panjang sangat baik tadi pada Bagas. Kembali Indonesia, Marcel Ferdinand. Sangat baik kita lihat di kosong sendirian tadi. Ramadan Sananta kurang tenang apa yang dilakukan oleh Sananta tadi, Bung Maruf. Iya, sangat. Tapi memang alur bola sangat cepat ya. Ramadan Sananta tadi bagaimana kombinasi dalam situasi seperti itu, sudah ada 3 pemain yang berada di dalam kotak penalti dari Thailand. Ada Ramadan Sananta, kemudian kita tahu bagaimana ada Fajar dan ada Witan Sulaiman yang agak di sisi kiri tadi atau kanan. Sliding yang sangat baik tadi, tackle yang sangat baik dilakukan oleh Komang Teguh Trisnanda. Ada pemain Thailand yang baru masuk, punggung 14 tadi yang baru masuk, Prachet. Bagas berduel dengan Anan, dibuang saja tadi oleh Bagas. Ferdinand pada Fajar Fatur Rahman, bola ke depan, ada Ramadan Sananta, belum keluar lapangan pertandingan, masih Ramadan Sananta, sangat cepat, berusaha berduel dengan Kongkai, masih Ramadan Sananta di kotak penalti, menunggu dukungan dari para pemain Indonesia, tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang datang mendekat Bung Maruf. Agak terlambat, terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Kartu kuning buat Ramadan Sananta. Ya, sangat merugikan Bung Maruf. Iya, sangat merugikan karena memang tadi harusnya sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Ramadan Sananta, mencetak gol timnas Indonesia di partai final babak pertama. Agak terlambat Witan Sulaiman memberikan support tadi karena memang Ramadan Sananta sangat cepat dan kemudian ada 3 pemain belakang dari Thailand yang membatasi pergerakan dari Ramadan Sananta. Duel keras Songchai Tongcham dengan Ramadan Sananta tadi hasilkan kartu kuning buat Ramadan Sananta. Nah, dianggap melanggar terlalu keras pergerakan Songchai tadi. Kembali Jonathan Khamdi melakukan debat dengan wasit asal Oman. Ya, tentu saja jika memang tadi bola diberikan kepada pemain Indonesia setelah, maksudnya saat drop ball, saja pemegang terakhir bola adalah Indonesia dan itu sah-sah saja untuk diciptakan serangan oleh Indonesia. Tapi nampaknya ada salah pengertian dari pemain Thailand, Bung Maruf. Betul. Dan tadi juga memang mereka masih melakukan protes ya, menganggap bahwa mungkin ada sesuatu yang sebelumnya menurut mereka bola berada di posisi mereka sehingga mereka melakukan protes. Nampaknya ada peringatan dari wasit asal Oman, Matar Ali, berdiskusi dengan ofisial keempat. Apakah yang sedang terjadi? Apakah ada
ada sedikit gangguan dari arah tribun sehingga mengganggu jalannya pertandingan. Apakah ada sudah 7 kartu kuning yang dikeluarkan wasit di pertandingan kali ini. 4 buat Indonesia dan 3 buat Thailand. Kembali Indonesia, Marcelino Ferdinand, umpan pendek yang dimasukkan kepada Fajar, serobos saja oleh Chat Mongkol. Ini penjaga gawang Sopkonwit. Oh, nampaknya ada laser. Mungkin itu yang dikeluhkan oleh wasit asal Oman. Ya, tadi memberikan kode ya bahwa ada gangguan dari tribun penonton. Ramadan Sananta coba mengontrol bola dengan dada, harus hati-hati, sudah kartu kuning Ramadan Sananta. Bung Sakon Ya, bahwa ada gangguan dari tribun penonton. Ramadan Sananta coba mengontrol bola dengan dada, harus hati-hati, sudah kartu kuning Ramadan Sananta. Bung Sakon, Kuracet, Bung Sakon lagi. Sangat baik apa pelanggaran apa yang dilakukan terhadap Tirasa oleh Komang Teguh, tapi interceptnya sangat cepat apa yang dilakukan oleh Tirasa. Yang menarik adalah para pemain Thailand bisa membuat gestur yang merasa bahwa itu wasit Sangat sudah memberikan luar biasa. pelanggaran. Berkali-kali setiap pemain kita menghentikan pergerakan pemain Thailand, pasti wasit itu menipelui. Jadi saya Jatuhnya sangat bagus. sangat bagus, dan kemudian bagaimana aksi yang dilakukan membuat wasit menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran keras. Song Chai, Kuracet, umpan terobosan, oh sangat berbahaya di tengah tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditepis saja. Alhamdulillah tadi tendangan dari Setasit ditepis oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Namanya Thailand benar-benar berusaha mengempur habis-habisan di babak kedua ini, kan memang sudah tertinggal 2-0 Bu Maruf. Ini ada peluang terbaik yang dimiliki oleh Thailand ya sepanjang babak pertama, bahkan sepanjang pertandingan digelar, dan penyelamatan luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang Indonesia Hernando Ari. Tendangan penjuru pertama di babak kedua Thailand dilakukan sudah, hasil digagalkan sangat baik tadi kita lihat oleh Sananta. Marcelino Ferdinand, Bung Sakon, Song Chai, masih Song Chai ke tengah. Setasit gagal tadi. Witan Sulaiman, Ramadan Sananta langsung berikan, oh namanya Tovan nih. Pelanggaran Alfredo Dewangga. Pelanggaran dilakukan oleh Bung Sakon terhadap Alfredo Dewangga. Sangat cepat transisi yang dilakukan oleh Alfredo Dewangga, dan kita saksikan bagaimana tadi dia berkombinasi dengan Ramadan Sananta. Gerakan yang sangat cepat, sangat kuat Ramadan. Witan Sulaiman masuki kotak penalti, berusaha menyambut tendangan bebas. Namanya Ramadan Sananta masih meringis kesakitan. Dan nampaknya tempo permainan berusaha ditingkatkan lebih cepat lagi oleh Thailand, Bung Maruf. Iya, dan memang itu salah satu cara yang harus mereka lakukan ya. Situasinya mereka tertinggal 0-2, mereka juga sangat minim peluang, meskipun tadi sempat di 15 menit awal mereka beberapa kali bola trupasnya bisa berjalan dengan baik, tapi pelan-pelan Indonesia berhasil meredam, pelan-pelan kemudian Indonesia bisa mencuri 2 gol. Mengeluhkan di bagian Rusuk ya. rusuk nampaknya dari Ramadan Sananta. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang serius pada diri Ramadan Sananta. Sopkonwit menjadi pengawal Thailand di semifinal melawan Myanmar. Tendangan bebas Indonesia. Cukup baik peluang Indonesia untuk bisa mencetak gol dari Marcelino Ferdinand. Dan tidak terlalu jauh. Ada sekitar 4 pemain di kotak penalti. Oh, lakukan sudah terlalu memaksa kalau saya pikir dari Marcelino Ferdinand dari Bung Maruf. Iya, posisinya memang tidak terlalu ideal kalau melakukan langsung tembakan ke arah gawang ya, tapi mungkin ini diambil untuk sedikit membuat kejutan kepada penjaga gawang. Chanarong lakukan tekanan Thailand dari tengah. Setasit, Nathan Kamdi ke kiri.
Chat Mongkol tadi gagal memberikan umpan baik tadi ke tengah. Hamdi kanan, Chat Mongkol kanan, Rachet. Oh, sangat bebas. Hati-hati Indonesia memasuki area berbahaya. Umpan terobosan tadi tertarik masuk kepada Chanaro di kotak penalti. Ya, serangan yang cukup agresif dilakukan oleh para pemain dari Thailand, dan tadi kita sudah melihat Ananda Rehan sudah berada di dalam lapangan, Bu. Pergantian pemain, Irfan Johari masuk menggantikan Ramadan Sananta, pencetak 5 gol buat Indonesia di SEA Games kali ini, mencetak 11 gol buat PSM Makassar di Liga 1 musim lalu, sekaligus membawa PSM jadi juara. Irfan Johari, pemain asal Persis Solo. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Anan. Agak kesakitan nampaknya Ramadan Sananta di rusuk kanan tadi, Bung Maruf. Ya, sepertinya memang tadi efek benturan yang terjadi ya. Di beberapa kali dia juga sudah mendapatkan perawatan. Pemain yang sangat menonjol dan perannya harus kita akui sangat besar sekali, sepertinya menjadi oase di tengah kesulitan tim kita untuk mencari penyerang yang haus gol. Umpan panjang tadi ke depan ke Irfan. Langsung kotak penalti. Sangat berbahaya tadi. Tekanan yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman ke arah penjaga gawang dari Sokhonwit Rakyat. Chat Mongkol cari rekan di depan, ada Anan. Si Chat Mongkol, pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Indonesia. Terlepas tadi Chanarong melewati Haikal tadi. Sakon tadi berusaha melakukan shooting dalam kotak penalti, digagalkan oleh Rizky Ridho. Tampil apik dan sangat disiplin. Bisa membangkitkan semangat rekan-rekannya, pemain musim lalu memperkuat Persebaya Surabaya. Chanarong tendangan penjuru. Balik tendangan penjuru buat Thailand yang ketiga kalinya di babak kedua. Nampaknya benar-benar meningkatkan intensitas serangan yang sangat-sangat gencar di babak kedua ini untuk bisa mengejar defisit 2 gol. Sentasit akan melakukan tendangan penjuru. Rizky Ridho, tinggi datangnya, berbahaya. Pelanggaran terhadap Hernando Era Sutaryadi. Kayak kartu kuning, karena tadi menarik jersey dari Hernando ya. Dirasak mendapatkan kartu kuning karena menarik baju secara paksa tadi. Yang penjuru sangat berbahaya. Cukup berani ya keputusan dari Hernando ya, keluar jauh dari areanya. Keluar jauh dan harus dapat. Dan memang ini tadi sempat ada insiden. Kartu kuning buat Terasak karena menarik secara paksa kaos penjaga gawang dari Hernando Ari. Frustasi terasa kalau saya lihat sepanjang bagaimana penampilannya di berada di dalam lapangan final kali ini, tidak terlalu menonjol sepanjang pertandingan, tidak terlalu banyak bola yang dimiliki. 4 gol dari Thailand. Betul. Dan menjadi tumpuan sebenarnya untuk menjadi mesin gol Thailand di partai final ya. Sudah 8 kartu kuning yang diberikan wasit, dikeluarkan wasit di pertandingan final Indonesia melawan Thailand.
Indonesia mendapatkan 4 kartu kuning. Hernando Ari, Komang Teguh, Ramadan Sananta dan juga Bagas. Sedangkan di Thailand juga ada 4 kartu kuning. Tirasak, Chaya Pipats, Jonathan Hamdi, dan juga Chad Mongkol. 8 kartu kuning. Karena memang nampaknya sangat berbaik hati wasit ini untuk mengeluarkan kartu. Sangat royal Bung Maruf. Ya, kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya ada beberapa insiden yang memang ini menjadi bentuk ketegasan dari wasit ya, supaya pertandingan menjadi lebih bisa diatur, lebih teratur, dan pemain juga lebih fokus pada jalannya permainan, bukan kemudian provokasi-provokasi yang tidak terlalu penting. Pelanggaran jelas, sebuah pelanggaran tadi terhadap Bagas. Dengan menahan laju dengan sangat terlihat tadi Anand Yot Sangwal. Anand juga belum memberikan perbedaan ya sejak dia masuk. Ini adalah pemain dari sempat masuk di pertengahan babak pertama. Dia dapat menonjol secara kontribusi. Tendangan bebas buat Indonesia. Alfredo Dewangga, peluangnya sangat baik tentu saja buat Indonesia untuk bisa menghasilkan gol kembali. Ada sekitar 4 di kotak penalti. Oh, berbahaya lakukan sudah. Terjadi 2 di udara. Bukan sebuah pelanggaran. Racet tadi kepada Canaro. Serangan balik dari Thailand, coba dari Anand. Hati-hati pemain ini sangat cepat. Kembali lagi. Ada Irfan, ada Puracet. Umpan langsung kepada Anand. Hati-hati Indonesia. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Bagas Kava. Sungguh cantik kamu hari ini. Bagas berhasil menggagalkan serangan-serangan yang dilakukan para pemain Thailand. Tampaknya handsball tadi Marcelino ya. Marcelino. Sangat baik ya sliding yang dilakukan. Oh, tackle sangat baik. Sangat baik sekali. Momentumnya sangat pas. Sungguh cantik kamu hari ini Bagas. Tackle Bagas sangat-sangat bersih. Hasil menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Thailand. Tendangan bebas Thailand. Ada Sentasit dan juga Chanarong. Kamdi berada di kotak penalti. Tendangan tinggi langsung berhasil dilakukan Rizky Komang tadi. Nampaknya offside tadi. Sejauh ini penampilan dari dua center back timnas Indonesia sangat baik sekali. Bagaimana Komang, kemudian juga Rizky Ridho bisa saling menutup. Rizky Ridho sangat tenang. Kemudian bagaimana leadership yang diperlihatkan. Dirasak memang benar dalam posisi yang sangat kentara untuk dinilai offside. Lebih dahului pergerakan pemain belakang Indonesia tadi. Hernando Ari Sutaryadi ke depan langsung arahkan kepada Irfan Johari. Gagal Marcelino. Balik Thailand menguasai permainan. Komang Teguh tadi bukan sebuah pelanggaran. Dibiarkan saja oleh wasit tadi. Wangga menyapu bola ke depan. Mengharapkan pemain Indonesia ada depan yaitu Irfan Johari, tapi bola lebih dekat dengan Sompanwit. Jonathan Hamdi. Songchai Tongcham. Arfan Dolo. Songchai. Puracet. Pongsakon. Arahkan bola ke depan. Pelanggaran dilakukan oleh Alfredo Dewangga terhadap nampaknya serangan balik coba dari Thailand. Pemain Indonesia langsung turun jauh ke bawah. Anand melakukan serangan pada Puracet. Hati-hati kini pada Pongsakon. Umpan cutback ke kotak penalti digagalkan tadi sangat baik oleh pemain Indonesia. Jatuh di Jonathan Kajin tadi, tapi ada Songchai. Oh, berusaha dikejar tadi. Sangat baik oleh Irfan Johari, tapi Songchai mampu mengamankan bola tadi ke penjaga gawang Penua. Hati-hati, Tirasak berdua dengan Rizky Ridho di kotak penalti. Tirasak lagi-lagi sangat baik tackle dari Rizky Ridho, menggagalkan serbuan seorang diri dari Tirasak yang tidak mendapatkan backup atau dukungan dari pemain Thailand lainnya, Bung Maruf. Ya, ini adalah bukti kematangan, ketenangan, dan mengambil keputusan yang sangat tepat ya. Sangat berani yang dilakukan oleh Rizky Ridho, karena ini adalah area yang berbahaya, area yang sangat vital. Sedikit kesalahan
bisa berujung pada eksekusi penalti. Tendangan penjuru keempat kalinya. Oh! Hati-hati Indonesia. Gol tadi diciptakan oleh Anan Yot Sangwal tadi. Lewat tendangan penjuru untuk memanfaatkan tendangan penjuru sundulan yang sangat-sangat tepat Bung Ma'ruf. Situasi para pemain kita belum sepenuhnya fokus ya untuk melakukan organisasi menjaga barisan belakang. Kita lihat karena eksekusinya juga sangat baik, melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya. Tidak diduga sama sekali. Kita lihat Anan muncul tanpa pengawalan. Sangat bebas tadi Anan Yot Sangwal, lompat lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia lainnya dan menyundul lebih bebas dan sangat leluasa untuk meluncur di sudut kanan bawah penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Indonesia masih unggul 2-1. Harus diakui bahwa keluarnya Ramadan Sananta sedikit menurun, sedikit membuat tekanan yang dilakukan oleh Indonesia menjadi lebih berkurang karena tidak ada targetnya di sana, tidak ada pemain yang menunggu di sana. Shooting langsung dan oh Tuhan, shooting dari Fajar Fatur Rahman hanya menyamping tadi. Ini bisa dibilang pergerakan berbahaya pertama dari Muhammad Fajar Bung Ma'ruf. Pertama dan terbaik ya dilakukan oleh Fajar, bagaimana memang sepanjang tadi dia berada di dalam lapangan masih terisolasi dan terkunci. Kartu kuning buat Alfredo Dewangga. Sangat keras memang dilakukan oleh Alfredo Dewangga. Ya, ini pemain yang sangat mau tidak mau harus diputus. harus diputus karena memang dia sangat berbahaya ya. Dua kaki. Berbahaya yang dilakukan oleh Dewangga. Dua kaki. Dua kaki. Dan menggunting. Betul. Ini yang membuat wasit kemudian tidak ragu kemudian langsung memberikan kartu kuning ya. Tapi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Puracet tadi memang sangat berbahaya. Serangan balik. Harus lebih tenang pemain Indonesia. Jadi memang agak sedikit goyah permainan Indonesia di babak atau di sisa babak kedua ini, Bung Ma'ruf. Ada beberapa pergantian yang menurut saya membuat keseimbangan menjadi sedikit terganggu ya. Pertama adalah Ramadan Sananta, jelas itu berpengaruh dari sisi konfidensi. Yang kedua, masuknya pemain tengah kita, Ananda Rehan juga belum sepenuhnya bisa membantu menjaga keseimbangan di lini tengah. Berusaha membangun serangan kembali Thailand. Chat Mongkol, Anan, pemain yang sangat berbahaya Anan. Masih dipatahkan oleh Indonesia. Serangan balik kini. Bukan Johari ke kanan. Ada Bagas berhadapan dengan Jonathan Kardin. Angkat langsung. Oh, sudah menunggu tadi Witan Sulaiman. Tapi tidak mengambil resiko lebih jauh lagi. Hong Sakon langsung membuang bola dan menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia di babak kedua ini, Bung Ma'ruf. Sebuah reaksi yang diperlukan, sebuah serangan yang memang harus dilakukan, menekan dengan sangat cepat, melakukan counter attack dan memberikan pressure ke pertahanan dari Thailand. Witan Sulaiman dan juga Marcelo Ferdinand. Witan, masih Witan. Oh, ke dalam, sangat berbahaya di kotak penalti. Marcelo Ferdinand, shooting. Melambung di atas Mister Gawang tadi. Shooting dari Marcelo Ferdinand dari dalam kotak penalti. Jika harus ada yang diperbaiki dari Marcelo adalah keputusan dia atau kemudian presisi, akurasi dari tendangan yang beberapa kali dilakukan oleh Marcelino belum semuanya akurat. 4 kali percobaan, 4 tempatnya belum menemui sasaran. Dewangga banyak sedikit mendapatkan masalah di kakinya sehingga harus keluar. Sangat berbahaya jika Alfredo Dewangga harus keluar lapangan pertandingan, Bung Ma'ruf. Iya, bisa semakin goyah ya, terutama bagaimana keseimbangan di tengah yang memang sangat kuat peran dari Dewangga. Langganan Grab Unlimited, diskon jalan dan gratis ongkir berkali-kali. Harus dipapah keluar, kita lihat Dewangga, pemain asal PSIS Semarang.
Masih unggul sementara Indonesia 2-1. Gol Indonesia tercipta di babak pertama lewat Sananta, sedangkan gol Thailand yang memperkecil kedudukan diciptakan oleh Anand Yot Sangwal. Di babak kedua tadi, salah memberikan umpan, kita lihat Bagas. Cak Mongkol, Nan. Masih Anan, masih menguasai bola sebelumnya. Anan syuting, alhamdulillah gagal tadi syuting dari Anand Yot Sangwal. Tapi Indonesia harus hati-hati karena terlihat Indonesia terus agak bolong Bung Ma'ruf di babak kedua ini. Ya, panik, ragu-ragu dalam mengambil putusan. Kemudian ketika mereka menutup juga beberapa kali mereka terlambat untuk bisa menutup ruang dari para pemain Thailand. Ferrari masuk menggantikan Alfianda Dewangga. Apakah dia akan bermain sebagai gelandang bertahan, Bung Ma'ruf? Ya, mungkin bisa jadi dia ditempatkan untuk bisa bermain sebagai gelandang bertahan, atau Komang yang ditarik lebih sebagai gelandang bertahan. Tapi yang dibutuhkan Indonesia memang bagaimana kemampuan mereka dalam mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh Thailand, terutama menyaring di lini tengah. Fajar umpan langsung ke arah kotak penalti, mengharapkan dua pemain Indonesia, Witan dan juga Marcelo, tapi tidak ada satu pemain Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Namanya Komang yang ada di tengah. Marcelo Ferdinand. Gagal kita lihat Rehan. Ferrari. Komang. Ananda Rehan. Komang lagi. Alfandolo. Gagal dengan keras tadi. Pemain Indonesia. Cukup percaya diri bagaimana peran Komang ketika dia mengisi lini tengah ya. Langsung terlihat agresivitas dia, kemudian pergerakan yang dilakukan sehingga harus dihentikan oleh Alfandolo tadi. Alfandolo kapten ke-11 yang melakukan pelanggaran tadi. Aikal umpan panjang. Maksudnya kepada Fajar. Berduel dengan Anan, masih Fajar, berduel dengan Pung Sakon. Salah satu alasan dari Coach Indra untuk menempatkan Fajar dibandingkan dengan Schroyer mungkin lebih ke bagaimana kemampuan Fajar dalam bertahan. Di awal sebenarnya Schroyer menjadi pilihan utama, tapi pelan-pelan Fajar di luar produktivitas yang diperlihatkan, dia juga lebih agresif ketika membantu pertahanan. Tasit tadi dirasa sangat bebas kerjasama, kita lihat Pung Sakon, masih Pung Sakon digagalkan oleh Ananda Alif. Irfan Johari berusaha melakukan tekan balik Indonesia. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Alfandolo, kartu kuning. Langsung ditarik keluar ya. Apisit masuk menggantikan Irfandolo. Apanya Irfandolo pun sudah agak keletihan. Betul, karena beberapa kali juga di tengah dia juga tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Tadi adalah momen di mana lagi-lagi dia harus menghentikan pergerakan Marcelino dengan cukup keras. Marcelino menjadi salah satu pemain, bahkan pemain yang paling sering dilanggar dari kubu timnas Indonesia. Passing yang tidak beraturan tadi dari Komang, sulit untuk dikontrol dengan baik tadi oleh Bagas. Lempar ke dalam, pecat Mongkol pada Anan. Pressure dengan sangat ketat oleh Rizky Ridho. Nampaknya lempar ke dalam buat Thailand. Pelanggaran justru dilakukan terhadap pemain Thailand dari Indonesia. Pecat Mongkol, Thailand di wilayah Indonesia pada set Tasit. Anan, sangat leluasa para pemain Thailand untuk memegang bola. Harus hati-hati Indonesia set Tasit. Anan, kosong sendirian. Hati-hati Indonesia. Canarong tadi. Witan Sulaiman, serangan balik cepat. Masih Witan.
langsung melakukan pressure yang sangat cepat dari para pemain Thailand tadi untuk bisa menghentikan serangan balik Indonesia. Dan saat pemain Thailand kehilangan bola, mereka langsung mempressure Bung Maru untuk tidak memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan serangan balik. Betul, karena memang itu yang paling bisa mereka lakukan ya, bagaimana pressure segera menutup pemain Indonesia menguasai bola. Dan ini adalah momen di mana kehilangan kesempatan pemain Indonesia. Pelanggaran tadi Irfan Johari. Irfan Johari melakukan pelanggaran terhadap Song Chai Tong Cham. Nampaknya cooling break di babak kedua. Indonesia masih unggul sementara 2-1. Nampaknya di sisa babak kedua ini kita kerap mendapatkan tekanan yang agak gencar Bung Maru, karena memang Thailand benar-benar melakukan pressure yang sangat tinggi ke wilayah Indonesia. Iya, pressure yang dilakukan oleh Thailand memang langkah yang harus mereka ambil ya. Sementara para pemain Indonesia dengan keunggulan yang dimiliki membuat mereka bermain lebih dalam dari sisi pertahanan. Kemudian momentum pemain Indonesia juga mereka mencoba untuk lebih sering melakukan serangan balik. Persoalannya adalah ada pemain yang ditarik keluar dan itu sedikit berpengaruh dari sisi keseimbangan. Tapi yang kita harapkan bagaimana kemudian pemain Indonesia masih cukup tenang ketika mendapatkan tekanan, masih cukup rapi saat melakukan serangan balik. Kuracet yang bermain cukup cepat dan kuat di lini tengah harus diwaspadai para pemain Indonesia, karena pressure yang dilakukan terhadap pemain Indonesia cukup menyulitkan para pemain Indonesia di babak kedua ini, Bung Maruf. Ada keseimbangan baru di lini tengah dari Thailand dan sangat berbahaya ketika mendapatkan bola untuk serangan balik. Song Chai Tong Cham. Tendangan bebas panjang tadi masuknya kepada Tirasak, dibuang saja oleh Ananda Rehan Alif, pemain asal PSM Makassar, sang juara Liga Indonesia musim lalu. Terlepas dari Tirasak, mencetak 4 gol buat Thailand di SEA Games 2023. Sekan waktu yang masih cukup lama di babak kedua ini, karena unggul masih 2-1 Indonesia. Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya, umpan panjang arahkan tadi masuknya kepada Irfan Johari, berdua dengan Song Chai Tong Cham tadi. Muhammad Haikal belakang pada Ferrari, namanya menempatkan Komang kini berada di gelandang bertahan. Umpan panjang, tapi tidak ada satu pemain Indonesia yang sekarang nampaknya lebih sibuk bertahan, Bung Maruf. Harus lebih lama untuk bisa menguasai bola ya para pemain Indonesia, karena memang kalau semakin sering kehilangan bola maka pressure yang dilakukan oleh Thailand akan menjadi lebih cepat. Pressure yang sangat baik. Nampaknya Ferrari tidak terlalu sabar untuk menahan bola. Kembali ke Indonesia. Lalu kita lihat Irfan Johari. Pelanggaran. Jelas pelanggaran, sebuah peluang yang sangat baik tadi buat Indonesia. Apisit mendapatkan kartu kuning kembali dari wasit. Ya, cukup banyak kartu kuning ya. Kartu kuning yang diberikan oleh wasit. 10 kartu kuning berarti ada Bung ya. 11 kartu kuning. Dan memang sebuah pelanggaran yang sangat keras. Sangat keras dilakukan oleh Apisit terhadap Irfan Johari. Telat sebenarnya. Mengambil setengah tiang tadi pada kaki pemain Indonesia, Apisit. Tentu saja dengan peluang yang sangat terbuka buat Indonesia untuk bisa mencetak gol kembali, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 meter di depan persis mulut gawang Sopanwit rakyat dari Thailand yang sudah kebobolan sementara ini. Terus jauh ini dari pemain Indonesia lewat 2 gol tadi. Muhammad Ramadan Sananta, Irfan Johari sudah bangkit kembali. Semoga saja bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia. Tapi siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena memang namanya Marcelino Ferdinand. Semoga saja mampu mengemban tugas yang sangat baik buat Marcelino Ferdinand untuk bisa mencetak gol dengan tendangan bebas.
Sopanwit, rakyat masukkan kombinasi untuk melakukan pagar hidup. Ada sekitar 6-7 pemain Thailand melakukan pagar hidup. Rachet berusaha mengganggu dengan mendekati bola dari Marcelino Ferdinand. Ayo Marcelino. Peluangnya cukup baik Marcelino untuk bisa mencetakkan gol, untuk bisa memperlebar lagi skor Indonesia dan Thailand. Kapten kesebelasan Chanarong berbaring. Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, tidak gol. Kembali ada. Oh, lemah tendangan kaki kirinya tadi. Kembali kita lihat tadi Ferrari disundul oleh Jonathan. Ferrari kembali. Jonathan kembali. Oh, nampaknya pelanggaran justru dinilai dilakukan oleh pemain Indonesia, dilakukan oleh Jonathan Kamdi. Sebuah syuting yang sangat baik namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Soponwit tadi, Bung Maruf. Iya, Soponwit membaca arah bola dengan baik, tapi tendangan yang dilakukan Marcelino juga sangat baik tadi, tidak bisa dibendung. Mongkol gagal tadi. Oh, ada anak langsung di kotak penalti, ada Puracet, hati-hati, situasi berbahaya buat Indonesia. Akhirnya ada Boksakon, Puracet lagi. Oh, alhamdulillah ada rekan dari Thailand, tapi datang lagi bantuan dari Thailand Apisit. Coba digagalkan tadi oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman dan berhasil setidaknya membuat bola tadi keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan gawang buat Indonesia, Bung Maruf. Perlu menurunkan tempo permainan, perlu mengatur ritme terlebih dahulu. Ini adalah momen di mana memang tembakan yang dilakukan oleh Marcelino sangat baik, tapi masih melebar. Berhasil ditahan dengan satu tangan tadi. Johari pressure dengan sangat ketat tadi oleh Jonathan Kamdi. Tentu saja menyisakan waktu yang sangat lama menurut pemain Indonesia, tapi setidaknya buat pemain Thailand sebenarnya agak cepat dan lama juga buat penonton Indonesia. Haikal berusaha dia melewati Pongsakon namun gagal Haikal. Hati-hati Haikal, serangan balik dari Thailand. Ini yang coba dilakukan oleh Thailand. Serangan balik dari Chanarong, langsung ke balik Terasa, berputar-putar Terasa. Tidak boleh diberikan kesempatan untuk berbalik badan. Oh, ada Puracet, langsung ke depan. Ada Setasi, umpan terobosan, ada Chanarong, berbahaya, keluarlah dari sarangnya penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Sebuah pertandingan yang sangat-sangat mendegangkan. Di sisa waktu babak kedua menyisakan 7 menit lagi di waktu normal, Bung Maruf. Tapi sangat terasa lama, Bung Maruf. Handsball jelas Puracet. Iya, dua fullback kita harus rapi ketika bertahan dan kemudian pengambilan keputusan juga sangat baik ya. Harus berhati-hati karena berkali-kali beberapa kali kita saksikan Thailand mereka melakukan counter dari sisi sayap mereka. Menurunkan tempo, mendelay permainan, mengatur nafas terlebih dahulu. Dan disinilah peranan mental sangat terlihat, Bung Maruf. Sangat berperan mental untuk bisa mempertahankan keunggulan ini. Dan kita punya pemain-pemain yang merasakan bagaimana mereka di final. Dan itu menurut saya sangat penting ya untuk bisa menjaga atmosfer final mereka. Di luar bahwa final mereka sudah berhasil. Ada Jonathan Kamdi. Serangan balik dari Thailand. Oh, terlepas tadi Anan, harus dikejar Bagas. Hati-hati. Kita lihat Omang, Setasit. Oh, tackle yang berbahaya tadi dari Rizky Ridho. Berhasil di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Dibiarkan saja, namun datang lagi serangan dari Pongsakon. Tidak jadi memberikan kotak penalti. Ada Puracet, masih Puracet. Mendekat tadi, oh terlepas. Tangan balik kita lihat. Sangat cepat, Ananda, masih Ananda. Langsung kepada Marcelino, 3 lawan 2, 3 lawan 3, masih Marcelino, masih Marcelino. Kita lihat, Irfan Johari. Irfan, kenapa kamu tidak memberikan ke kanan tadi, Irfan? Memaksakan langsung shooting tadi, Bung Maruf. Padahal peluang cukup terbuka jika memberikan langsung. Oh, bisa ke kanan, Bung Maruf. Ya,
keputusan yang diambil oleh Irfan sepertinya mengulangi apa yang terjadi ketika di partai menghadapi Vietnam. Mengambil keputusan belakang tembakan langsung ke arah gawang. Oh Irfan, sungguh nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Irfan. Peluang yang sangat baik sebenarnya jika melakukan kerjasama tadi di kanan. Ini Thailand dari bawah kembali. Dari Jonathan Hamdi. Masih Jonathan. Langsung umpan terobosan. Sangat berbahaya. Jangan sampai terkejar. Alhamdulillah. Tidak bisa dikejar oleh Apisit. Dan lemparan ke dalam saja. Inilah Jonathan Hamdi. Bagas Kava Ariski. Lempar ke dalam tinggi. Disuruh oleh Anan. Oh, jatuh di kaki Anang lah. Canarong lagi. Kini ada umpan cepat. Hati-hati Terasak. Oh, dipatahkan sangat baik. Hati-hati Indonesia terlalu lama. Umpan terobosan. Fajar Fatur Rahman. Ayo Fajar, lewatilah Jonathan. Umpan Kiosuk langsung yang kepada Marcelo Ferdinand. Fajar seperti tidak berani untuk melakukan akselerasi, Bung Maruf. Iya, kematangan dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan. Fajar sebenarnya punya kemampuan ya untuk bisa melewati ya KMD sebenarnya. Situasi ini sepertinya menguntungkan. Tidak terlalu yakin, tapi Iya. keuntungan dari pemain lainnya memang tidak terlalu banyak, Bung Maruf. Tapi Marcelo sudah bergerak, Bung. Artinya dia lebih bisa untuk bisa melakukan pergerakan, lebih berani melakukan pergerakan lagi. Dan penjuru yang kedua Indonesia di babak kedua, Witan Sulaiman. Pemainnya juga tampil di final SEA Games 2019. Sangat muda saat itu, Bung Maruf. Iya, menjadi salah satu pemain yang sangat muda. Bahkan sekarang dia masih berusia 21 tahun, Bung. Tapi sudah melanglang Itu ke Eropa. Banyak Mental, mental betul. ya. Betul. Witan Sulaiman pendek saja, umpan kembali Marcelo Ferdinand. Pemain tendangan penjuru yang ketiga. Indra Safri yang memiliki memori sangat indah di stadion ini karena menjadi juara AFF U20 di tahun 2018 dan juga mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Pemain tendangan penjuru Marcelo Ferdinand tinggi datang berbahaya sudut tadi. Oh, berhasil digagalkan penjaga gawang Sompon Wits. Coba melakukan tekanan balik Thailand di sisi kiri pertahanan Indonesia. Anan bergerak langsung ke depan. Oh, hati-hati Indonesia keluar dari sarangnya. Oh, dan sudah dikasih kode tadi, tapi tidak berani keluar dari sarangnya Hernando Ari Sutariyadi. Tendangan penjuru buat Thailand yang kelima kalinya di babak kedua. Oh, ada terjadi pergantian pemain lagi dari Thailand di sisa waktu babak kedua ini, Bung Maruf. Iya, Yot Sakon Burapa masuk, pemain berusia 17 tahun dengan tinggi 187. Ini adalah pemain yang sudah tampil sebanyak 31 kali bersama dengan klubnya dan 4 kali dengan 2 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Thailand di SEA Games tahun 2023. Yot Sakon sudah masuk, sini Canarong kapten kesebelasan angkat langsung berbahaya. Sudut tadi. Oh, langsung dibuang saja oleh Ananda. Alhamdulillah datang lagi serangan dari Thailand. Oh, alhamdulillah serangan balik cepat. Ada masuknya 2-1. Oh, kita serangan balik. Witan Sulaiman. Witan. Oh, Witan. Oh, Tuhan. Tidak bohong. Tidak bohong. Nikmat Tuhan lagi yang kau dustakan Witan Sulaiman. Berdiri sudah sangat bebas. Dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, tapi sprintnya kurang cepat, Bung Maruf. Iya, dan laju bola memang lebih cepat lagi ya. Dan kemudian, sayang sekali memang. Sudah capai nampaknya Witan Sulaiman. 2 pemain sudah berada dalam posisi untuk mengejar bola ya. Oh Tuhan, gagal tadi. Oh, serangan balik dari Thailand. Ada Chat Mongkot ini. Yon Sakon. Hati-hati Indonesia keluar. Alhamdulillah. Keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Oh, teruslah berbaring dulu. Penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Tenangkan dirimu. Setelah mendapatkan tekanan dari Tirasak tadi, hampir saja degup jantung pemain dan juga penonton Indonesia berdegup lebih kencang tadi, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah serangan balik yang juga sangat cepat yang dilakukan oleh Thailand. Tapi keputusan dari Hernando keluar dari sangat tepat. Dengan sengaja tadi, Betul. Terasak harusnya mendapatkan kartu kuning. Sengaja untuk menekan Membenturkan, penjaga ya. gawang Hernando Ari Sutariyadi. Tapi
Tapi ini kesempatan untuk Hernando bisa sedikit mendelay permainan. Ya, mendelay dan menurunkan menenangkan tempo diri. ya, betul. Fokus Karena kembali. Betul, Dan melakukan mengatur ritme dan koordinasi dengan rekan-rekannya. ini yang sangat penting karena ini menjadi kesempatan Prevelits untuk menjaga gawang dalam situasi seperti ini. 89 Kita menit. akan menunggu berapa menit tambahan waktu di babak kedua ini. Luar biasa tegang pertandingan ini. Karena memang kita sekarang dengan skor 1-2 atau 2-1. Jelas belum situasi yang aman. Kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Menit-menit menentukan. Hernando keluar pada saat yang tepat menjadi penyelamat. Final ke-8 Indonesia melawan Thailand ini. Sudah final ke-8 buat Indonesia dan melawan Thailand di SEA Games. Dan kini Mas Ferdinand kerjasama yang sangat baik. Johari terlalu jauh memberikan umpan kepada Fajar. Siapa yang memberikan Fajar? Mencari rekan. Ada 3 pemain yang bisa di kotak penalti. Masih Fajar. Bagus sekali di kotak penalti. Angkat Fajar. Oh Tuhan. Berhasil diblok. Agak sedikit ragu apa yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman. 7 menit baru. Iya, memang ada beberapa insiden. 7 menit. Tapi keputusan, ya 7 menit yang berat, 7 menit yang berat. Tapi memang ada momen-momen di mana memang tambahan waktu menjadi panjang. Luar biasa. Ya, ini sering terjadi di SEA Games tahun ini memang banyak Di tambahan Piala waktu Dunia lebih dari sering terjadi, 5. Piala Dunia lebih banyak lagi karena sampai 10 menit. Tapi ini memang suatu yang Itu dengan menegangkan. penjuru buat Indonesia yang keempat kalinya, pendek saja, angkat masuk Ferdinand. Oh, diblok kembali, kita lihat oleh Apisic. Baru berjalan 1 menit tambahan waktu dari 7 menit, masih sangat lama. Kembali Marcelo Ferdinand. Kembali diblok para pemain Thailand. Kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Hati-hati Bung Adi, hati-hati Bung Adi. Kita lihat, ini agak mengkhawatirkan. Dan ini sisa-sisa tenaga juga dari kedua kesebelasan sebelum kemarin. Iya. Dan kini hanya mental yang bicara. Marcelo Ferdinand angkat langsung. Oh, menyamping keluar tadi. Dengan gawang Song Chai Tong Cham. Murasyad berusaha dia atau pemain Thailand melakukan serangan dari bawah. Song Chai umpan panjang ke depan. Arahkan tadi sudah kepada Yot Sakon. Dibuang saja oleh Ferrari. Nampaknya Yot Sakon menjadi target. Oh, di tengah kosong. Jatongkot. Sudah lihat. Murasyad. Alhamdulillah. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia tadi. Murasyad. Maruf. Beruntung tadi. Tendangan Murasyad. Benar-benar dalam posisi yang tepat menjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Alhamdulillah. Iya, sebuah lagi-lagi kita saksikan bagaimana aksi yang sangat baik dan Puraset memanfaatkan, membuang peluang sebenarnya Puraset. Hernando Ari menjadi penyelamat, posisi yang tepat, pelukan yang hangat untuk bola di final SEA Games tahun 2023. Kembali serangan percuma dari Indonesia. Memang tidak ada satu pemain Indonesia di kotak penalti. Kini Pong Sakon ke bawah pada Song Chai Tong Cham. Umpan kembali panjang dilakukan pemain Thailand pada Yot Sakon. Berhasil dihentikan oleh Komang. Pelanggaran dilakukan oleh Yot Sakon. Ya, perlu sedikit provokasi ya. Ya, harus, Asal tidak apa-apa. menyentuh, Asal tidak tidak melakukan aksi menyentuh. dorongan. Saya pikir ini harus dilakukan ya. Berikan pressure, merasa protes, dan itu harus dilakukan karena adalah bentuk dari cyber psikologis kepada para pemain Thailand. Kita saksikan, sangat berani. Rio Fahmi masuk menggantikan Witan Sulaiman yang sudah agak kepayahan Bung Maruf. Iya, dan memang berapa kali dari dia adalah pemain yang paling sering diturunkan, pemain yang sangat jarang untuk diganti, bahkan hampir selalu dia menempati posisi starting line up. Opsi yang diambil adalah bagaimana cara bertahan, bagaimana memperkuat dari sektor sayap kita. Siapa akan tempatkan di sisi kanan? Di winger kanan, karena memang sebetulnya Fahmi berada di posisi back sayap kanan. Rizkydo umpan panjang ke depan. Sudah kepada Irfan Johari, tapi jatuh dalam penjaga gawang Ponsawit. Oh, kini Anan
langsung ke depan pada Yon Sakon. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ferrari. Harus hati-hati Indonesia. Betul. Tinggal menyisakan 3 menit. Bertahanlah dengan kuat dan keras, dengan mental baja. Semoga saja Indonesia mampu membawa medali emas untuk pertama kali dalam 32 tahun. Semoga saja pemain-pemain Indonesia mampu, atau adik-adik kita ini mampu untuk bisa mempersembahkan medali emas tersebut. Iya. Tendangan bebas ini sangat berbahaya. Harus hati-hati Indonesia. Jonathan Kambi sudah berada di kotak penalti. Memang tidak terlalu jauh. Sudah pasti akan melakukan crossing yang sangat berbahaya. Ada Tirasak, ada Somchai, ada 3 pemain yang sangat tinggi. Ada Tonsakon. Oh, keluar sudah. Alhamdulillah. Keluar tadi. Keluar. Alhamdulillah. Umpan dari Canarong tadi berusaha menuju pada Somchai Tongchang Bung Mahruf. Ya, Canarong tadi tembakannya terlalu, atau kemudian tembakan bebasnya tadi terlalu keras sehingga tidak bisa dijangkau dengan baik. Tinggal didelay, mengatur nafas, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, tidak usah cepat-cepat kehilangan bola. Turunkan tempo. Jangan gawang Rizky Ridho langsung ke depan. Arahkan tadi masuk kepada Fajar. Oh, jatuh lagi di Canarong. Pelanggaran dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Hati-hati terangan balik dari Thailand. Ya. Song Chai kini langsung arahkan ke depan. Kontrol yang salah. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tapi Yon Sakon langsung membayar kesalahannya dengan langsung melakukan tackle keluar lapangan pertandingan. 1 menit lagi. Semoga saja para pemain Indonesia mampu bertahan untuk bisa membawa pulang medali emas. Irfan Johari gagal, bola jatuh di kaki Song Chai. Kini Soponwit langsung ke depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anan. Berbaringlah lebih lama dan kartu kuning Anan. Berbaringlah lebih lama Bagas. Lebih lama lagi. Oh, nampaknya agak berdarah. Oh. Sangat keras tadi dilakukan oleh Soponwit dengan sikutnya. Bagas Kava. Ya, disuruh untuk tidak ini ya. Oh, jelas. Oh, kartu. Jelas kartu kuning. Sikut kanan tadi. Maksudnya sikut kiri dari Anan. Semoga saja pengorbanan darah dari Bagas mampu membawa kebahagiaan Dirgantara buat Indonesia untuk bisa mempersembahkan medali emas. Sudah melewati waktu, tapi ini adalah pelanggaran Bung Maruf. Ya. Masih agak lama. Perawatan harus lebih seksama terhadap Bagas. Doa dan ketegangan dari Kurniawan Dwi Julianto, saksi sejarah kegagalan Indonesia di SEA Games 97. Di mana saat itu sebetulnya Kurniawan Julianto pemain senior yang diharapkan untuk menjadi penendang penalti, tapi justru Kurniawan tidak berani dan akhirnya Uston Nawawi yang mengambil tendangan penalti, dan akhirnya tendangan penalti dari Uston melambung tinggi ke atas tribun dari Stadion Utama Senayan, dan gagalah saat itu Indonesia untuk mendulang medali emas dan kalah dari Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa, masih kita tunggu perjuangan anak-anak Garuda. Semoga saja wasit Matar Al-Hatmi Asif membunyikan fluid, tapi masih berlangsung lama. Rizky Ridho ke belakang pada penjaga gawang Hernando Ari. Dikejar 2 pemain Thailand. Tendang jauh ke depan, belum selesai. Angkat tinggi Irfan Johari. Jatuh kembali penjaga gawang Soponwit. Berusaha melakukan tekanan dari Bung Sakon. Dikejar, kita lihat. Oh, umpan ke depan. Ada Yon Sakon. Gagalkan Indonesia tadi. Oh! Alhamdulillah! Indonesia merebut medali emas untuk pertama kalinya. Oh, nampaknya belum. Oh, belum. Apakah hanya sebuah pelanggaran? Nampaknya kita mendapatkan
lawan yaitu Matar Ali Al-Habni Qasim. Belum selesai ternyata, hanya sebuah prank dari wasit. Hong Sakon angkat tinggi, berdua, hati-hati Indonesia. Hong Sakon sendirian. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia, Yon Sakon disamakan kedudukan di sisa waktu babak kedua. Apa yang terjadi? Yon Sakon mampu menaklukkan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi di sisa waktu babak kedua yang sangat krusial. Sangat disayangkan, sungguh sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini situasi padahal ini tinggal menunggu hitungan detik. Kita saksikan. Gagal tadi pemain Indonesia untuk menghalau tadi pergerakan dari Yon Sakon. Rio Fahmi. Gagal tadi Rio Fahmi. Dan sangat bebas Yon Sakon, Bung Maruf. Bebas, keras, dan memang tinggal berhadapan tadi dengan penjaga gawang. Ya, tadi kita juga sempat melihat bahwa pemain Indonesia sempat melakukan selebrasi, ofisial sempat melakukan selebrasi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Oh, selebrasi di bench ya. Jauh selebrasi dari pemain Thailand. Dan juga sempat ada protes ya. Dan berakhirnya sudah pertandingan babak kedua dengan skor 2-2. Dengan demikian pertandingan ini harus dilanjutkan dengan